Selamat pagi anak-anak Valentin kelas 1 yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pendidikan agama Kristen di pelajaran 10. Kita akan belajar dengan tema saling menolong. Anak-anak pasti sudah sering saling menolong. Kita lihat dalam 1-20 ayat 16a, 17 dan Matius 22 ayat 39. Dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak Tuhan harus saling tolong menolong, dengan demikian kita memenuhi perintah dari Tuhan Yesus. Di sini Paulus mengajak jemaat Galatia untuk hidup dalam hukum Kristus, yaitu dengan saling menolong dalam kesusahan. Perbuatan tolong menolong kepada sesama yang membutuhkan itu harus dimulai dari rumah dan keluarga kita. Yang pertama, saling menolong dalam keluarga. Ada di sini kisah Nuh dan keluarganya, bagaimana mereka saling menolong. Ayah, ibu, kakak, dan adik, mereka saling membantu dengan yang lain untuk membangun perintah, membangun bahtera di atas gunung, dan banyak orang yang menghina, mencaci, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Lalu ada keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf juga sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dijual ke Mesir. Tapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Suatu hari ketika Yusuf masih di Mesir, kelaparan terjadi dan saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum. Dan Yusuf selalu mengenali saudara-saudaranya dan memberi mereka gandum. Dia tidak mengingat segala kejahatan saudara-saudaranya. Ada juga nih keluarga Yesus dan ibunya. Suatu hari di acara perkawinan di kota Kana kehabisan anggur. Ibu Maria meminta Tuhan Yesus untuk menolongnya. Tuhan Yesus mau menolongnya dengan meminta para pelayan mengisi tempayan atau bejana yang kosong untuk diisi dengan air. Lalu mujizat pun terjadi, air menjadi anggur. Nah, kamu juga bisa menolong di dalam keluargamu dengan cara siapkan Alkitab ketika renungan keluarga akan dimulai, khususnya sekarang. Kita tidak beribadah di gereja, kita beribadah di rumah. Bantu orang tuamu, ajak orang tuamu beribadah di rumah, berdoa bersama, bernyanyi bersama. Lalu membantu orang tua juga ketika ada persekutuan doa di rumah, misalnya pertamiangan. Kita harus membantu orang tua kita. Bisa bersama dengan adik kita mewarnai, menggambar dari sekolah minggu, dan tidak saling berebut. Bisa juga mengambil obat ketika ada anggota keluarga yang sakit, dan kita doakan. Nah, sekarang masuk di membantu di tengah-tengah teman, seperti Yonatan dan Saul. Mereka ini adalah teman. Yang satu anak raja, yang satu anak panglima perang. Daud berteman dan mereka saling mengasihi dan menyayangi. Nah, menolong teman. Ya. Ini adalah Daud dan Yonatan. Kita lihat mereka saling tolong menolong. Dalam 1 Samuel berkata, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bahkan Matius 22:39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang kita bernyanyi. Nanti akan teacher putar di akhir. Kita lanjut saja dulu. Teman-temanku, bagaimana dengan teman-temanmu? Gambar wajah temanmu. Kalau kamu suka berteman dengan dia dengan wajah senyum. Tapi kalau kamu tidak suka berteman dengannya, gambar dengan wajah yang cemberut. Nah, ada kan temanmu yang suka menolong, pastinya kita tersenyum. Yang suka mendengarkan, kita pun tersenyum. Ada juga teman suka menang sendiri, wajahnya kita jadi cemberut. Orang tidak senang, apalagi suka iseng, pasti kita cemberut. Di seluruh dunia anak-anak, kita harus saling berteman. Kita punya banyak teman, kita belajar bersama, kita bermain bersama. Kadangkala mereka ke rumahku, kami bermain bersama, dan menonton film kartun bersama orang tuaku. Jadi, harus rukun, harus berteman satu sama yang lain. Nah, ini adalah kebaikan temanmu.
Apakah temanmu suka menolong, mendengarkan, suka ramah, setia kawan, rajin belajar terhadap kamu? Kalau iya, atau menghibur, jujur, berarti ini adalah kebaikan teman yang harus kita ceritakan pada orang lain, bukan yang baik, yang buruk-buruk yang kita ceritakan, tetapi tentang kebaikan. Ada temanmu yang suka menolong dan lain-lain. Nah, tanda kasih kita bisa berikan kepada teman kita dengan cara, coba lihat nih, warnai gambar hati. Lalu kita tuliskan siapa temanmu, misalnya Maria. Kamu mengasihi dia, gambar dan berikanlah gambar ini, tanda kamu mengasihi dia. Apakah kamu sudah menolong temanmu hari ini? Kita lihat warnai gambar di bawah ini sesuai dengan tindakanmu. Aku sudah melakukan atau aku belum? Kita lihat. Kalau sudah, gambarlah gambar bintang. Kalau belum, wajah cemberut. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk teman-teman kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-temanku. Aku mau menyayangi, aku mau menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatan menolong adalah wujud kasih kepada sesama. Menolonglah dengan sukacita dan tanpa bersungut-sungut. Tuhan Yesus adalah teladan dalam menolong orang lain. Dia senang anak-anaknya melakukannya. Gimana sih? Ingatlah selalu untuk saling menolong dalam keluarga dan teman-temanmu. Ya, kita lihat tadi lagunya kita nyanyikan bersama. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Pada waktu kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu dengan Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan.
Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan menang. Suatu hari Daud sedang bermain kecapi, tapi Raja Saul melemparkannya dengan tombak. Raja Saul iri karena Daud lebih hebat. Daud kaget dan berhasil menghindari tombak dan pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya, "Kenapa bapak jahat?" Yonatan menemui sahabatnya Daud. Mereka punya rahasia, yaitu saling melindungi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal